Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita selalu berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin kembali menegaskan bahwa kita ini akan bisa terus ingat kepada Allah kalau kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita merasa diawasi Allah, maka kita akan bersikap hati-hati untuk melakukan tindakan apapun yang kita lakukan. Sebaliknya begitu kita lupa, jadi sekejap kita lupa saja bahwa kita ini sedang atau selalu diawasi Allah, maka disitulah kita akan bisa lupa, bisa lalai, bisa melakukan tindakan yang seenaknya sendiri, karena kita tidak merasa mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita sadari bahwa pengawasan Allah itu selalu melekat, selalu ada dimanapun dan kapanpun kita berada. Sehingga ketika kita melakukan apapun yang kita lakukan dimanapun dan kapanpun, ya Allah akan tahu. Allah betul-betul mengawasi diri kita. Oleh karena itu jangan pernah kita lupa bahwa selamanya kita akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar kita akan bersikap hati-hati ketika melakukan tindakan apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang itu melakukan tindakan maksiat, hati kecil orang itu sebenarnya terusik kalau dia merasa tengah diawasi oleh Allah. Tapi begitu dia lupa bahwa dia diawasi oleh Allah, disitulah kemudian dia lama-lama tidak bakal lagi. Seperti orang masuk WC itu pertama kali mungkin menutup hidung, memencet hidung, tapi lama-lama juga terbiasa sehingga dia tidak merasa bahwa ada bau yang menyengat yang kemudian bisa membuat dia itu muntah-muntah. Demikian juga pengais sampah. Itu saya itu lewat di tumpukan sampah yang sedang dikais itu, saya bisa muntah itu, dan saya merasa risih dengan bau sampah itu. Tetapi pengais sampah itu tenang saja, tanpa masker bahkan dia itu pengais sampah santai saja, seolah-olah tidak ada bau sampah yang menyengat. Padahal siapapun yang lewat di situ akan merasa tidak nyaman. Nah, demikian juga ketika kita itu terbiasa untuk melakukan perbuatan maksiat. Sekali melakukan perbuatan kita merasa tidak nyaman, tapi berkali-kali kita melakukan, akhirnya kita terbiasa dan merasa bahwa apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang membebani diri kita. Termasuk ketika saya cerita tentang kebohongan. Sekali kita berbohong, kita tersiksa. 2 kali tidak nyaman, 3 kali, 4 kali, 5 kali, seterusnya kita menjadi nyaman. Karena apa? Kita sudah tidak memiliki kepekaan lagi untuk merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak benar, bukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita lakukan kegiatan sehari-hari, banyak hal yang terbiasa kita lakukan sehingga kita nyaman untuk melakukannya. Tapi begitu kita itu lupa untuk melakukannya atau berkali-kali kita tidak melakukannya, lama-lama kita tidak akan menikmati apa yang pernah kita lakukan. Perbuatan apapun, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik, saya selalu merasakannya. Mengaji itu nyaman. Mungkin ketika saya mengaji tidak ada orang yang mendengarkan, nggak ada masalah. Karena begitu saya mengaji itu saya merasa sedang menasihati diri saya sendiri. Sehingga kenapa saya selalu mengaji? Disinilah saya merasa tenang, nyaman, dan damai. Karena apa? Saya tengah merasa dinasihati oleh seseorang, dan yang ngomong saya sendiri. Ketika saya ngomong, saya mikir, saya merenungkan apa yang saya omongkan. Bahkan setelah saya ngomong, itu pun menjadi bahan renungan saya. Saya dulu ketika dihujat orang, saya resah, saya gelisah, lama-lama santai aja saya.
Apapun kata orang, kalau saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu benar dan baik, apapun kata orang, saya anggap angin lalu. Tapi begitu kritik itu disampaikan oleh orang, dan kritik itu menurut saya benar, dan saya coba untuk memperbaiki diri saya dengan kritik-kritik yang diberikan orang pada diri saya. Dan saya tidak pernah marah dengan kritik-kritik itu. Dulu saya jengkel ketika banyak orang mengkritik. Bahkan saya pernah mau marah ketika ada orang mencela, menghina, dan fitnah diri saya. Lama-lama saya renungkan, apapun kata orang tentang diri saya yang sejelek apapun, itu harus saya sikapi dengan tenang. Karena boleh jadi apa yang dikatakan orang itu benar, ada pada diri saya. Jadi sejelek apapun kata orang tentang diri saya renungkan, dan saya selalu menanggapi dengan senyum. Karena mungkin saja apa dikatakan orang itu benar, cuma cara mereka mengatakan itu dengan cara melecehkan, merendahkan, atau menghina diri saya. Tetapi substansinya adalah kebenaran. Sebaliknya ketika saya dipuji, dulu saya tersanjung. Tapi saya justru sekarang banyak istighfar, banyak beristighfar ketika dipuji orang, karena saya tidak ingin tersanjung dengan pujian-pujian itu. Karena begitu saya tersanjung dengan pujian itu, bahkan mungkin saya akan terlena untuk tidak mau memperbaiki diri saya, karena saya merasa sudah menjadi orang baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk itu hari ini saya mencoba untuk berbicara tentang sesuatu yang disebut dengan muraqabah. Jadi pada kajian pagi ini kita akan bersama-sama menelaah pembahasan tentang muraqabah. Bagaimana kita itu merasa diawasi oleh Allah. Dan yang ingin saya katakan bahwa kajian kita kali ini sangat penting untuk kita renungkan sekaligus kita amalkan. Sebab hanya dengan begitu semua amal kita akan dapat bernilai di hadapan Allah. Saya katakan betapa tidak. Bukankah ketika kita melakukan satu amalan, kita akan selalu berharap agar diganjar oleh Allah dan dinilai oleh Allah sebagai amalan yang ikhlas karena Allah. Bila amalan itu baik tentu saja, dan bila amalan itu buruk, pasti kita akan takut akan ada yang mengetahuinya. Apalagi Allah pasti tahu. Dan semua itu pasti akan diketahui oleh Allah, sebab Allah itu yang maha mendengar dan maha melihat semua yang kita lakukan. Sami'un basir itu sifat yang melekat pada diri Allah. Allah maha mendengar apapun yang kita omongkan, apa yang kita katakan, bahkan maha melihat apa yang kita lakukan. Bahkan bisikan dalam hati pun Allah mendengar dan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita merasa bahwa diri kita itu selalu diawasi Allah, sehingga semua amalan kita akan terjaga dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan ini semua tentu saja berkat penjagaan muraqabah kita terhadap Allah, di mana buahnya Allah pun akan selalu menjaga diri kita. Ketika kita menjaga amalan kita untuk selalu ingat pada Allah, karena kita merasa dilihat Allah, insya Allah Allah pun akan selalu menjaga diri kita. Dan ini keyakinan yang akan selalu saya tumbuhkan di dalam diri kita. Ketika kita menjaga amalan kita, insya Allah Allah akan menjaga. Ketika kita mencintai Allah, insya Allah Allah akan mencintai kita. Ketika kita beristighfar, Allah akan mengampuni dosa kita. Ketika kita memohon rahmat Allah, Allah akan memberikan rahmat pada kita. Dan doa kita pun akan selalu didengar oleh Allah, dan Allah yang paling tahu apa yang harus diberikan oleh Allah pada diri kita, karena Allah yang paling mengerti yang terbaik untuk diri kita. Sementara kita hanya menduga-duga. Sehingga ketika kita bermohon kepada Allah dengan permohonan yang terbaik, sebenarnya itu adalah sesuatu yang kita asumsikan sebagai sesuatu yang terbaik, tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah. Saya pernah membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga bisa kita lacak di kitab Sunan At-Tirmidzi juga ada hadis itu. Sebuah hadis yang berasal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dikatakan di dalam hadis itu oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dikatakan satu hari saya berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala,
Pada saat itu Rasulullah bersabda, ini kisah yang sangat menarik untuk saya sampaikan pada siapapun, dan saya yakin kalau kita merenungkan isinya luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Ya ghulam, ini ghulam itu panggilan untuk anak kecil. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan padamu beberapa kalimat, artinya beberapa nasihat. Aku, kata Rasulullah, ingin mengajarmu beberapa nasihat. Kemudian beliau bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan selalu menjagamu. Kemudian diteruskan oleh beliau, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, pasti kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau mau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Lalu diteruskan dalam sabdanya itu, wa'alam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Nah, ini kalimat yang indah. Ketahuilah bahwa jika Anda dan semua yang ada di sekitar Anda, bahkan seluruh umat itu berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat bagimu, maka mereka tidak akan memberikannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah atasmu. Jadi kalau ada orang yang punya rencana untuk memberikan sesuatu yang baik, tidak akan berhasil memberikan sesuatu yang baik kecuali ketika Allah mengizinkannya. Ini berkaitan dengan takdir Allah. Sebaliknya dikatakan oleh Allah, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Ya, meskipun mereka itu berkumpul untuk memberikan sesuatu yang buruk terhadapmu, sekecil apapun, mereka tidak akan bisa memberikan sesuatu yang terburuk pada siapapun, sekecil apapun, kecuali ketika Allah telah menakdirkan atau ketika Allah memberikan izin. Lalu dikatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Jadi apapun yang akan dikerjakan orang dan diinginkan orang berupa kebaikan tidak akan terjadi kecuali izin dari Allah. Sebaliknya apapun yang diinginkan berupa keburukan pada siapapun, dimanapun, apapun, oleh semua orang, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Semua tidak akan bisa melakukan semua yang diinginkan kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah atasmu. Pena-pena pencatat telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Itu artinya apa? Takdir itu sudah diberikan oleh Allah, dan kita tinggal menjalani takdir itu seperti apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ketika kita itu ditentukan begini dan begitu, maka kita akan bisa meraih sesuatu yang begini dan begitu menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Manusia itu menjalani takdirnya masing-masing kok. Ketika kita ingin meraih sesuatu, dan sesuatu yang ingin kita raih itu adalah sesuatu yang memang diperuntukkan bagi kita, selalu ada jalan untuk meraihnya. Sebaliknya ketika kita ingin meraih sesuatu dan sesuatu yang ingin kita raih itu bukan sesuatu yang diperuntukkan untuk diri kita oleh Allah, selalu saja ada halangan untuk mendapatkannya. Saya pernah berilustrasi begini. Ilustrasi yang pertama itu saya berikan kepada teman saya yang berbisnis. Berkali-kali dia gagal. Akhirnya dia mencoba peruntungannya di bisnis yang lain. Ternyata begitu berada di bisnis yang lain, dia berhasil mendapatkan sesuatu yang didapatkan.
Jadi ceritanya dia itu dulu bisnis kuliner, gagal dan gagal. Nah, padahal dia itu punya keterampilan untuk memberikan advice kepada banyak orang, dan dia seorang yang mengerti konsep manajemen yang baik, dan dia punya pengalaman untuk menjadi manajer di sebuah perusahaan kecil. Disitulah kemudian dia mulai karirnya untuk menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan, dan kemudian nyambi untuk menjadi konsultan manajemen. Ternyata dia berhasil melakukan tindakannya dengan baik karena kemampuannya ada di situ, dan pada saatnya dia banyak didatangi orang untuk minta nasihat, minta advice, sehingga dia sekarang itu menjadi konsultan manajemen sekaligus menjadi manajer sebuah perusahaan yang tidak terlalu besar. Dan inilah takdir dia. Saya juga dulu tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang guru, apalagi dosen. Saya tuh membayangkan bahwa saya itu besok akan kerja di sebuah kantor di pojok peradaban gitu, di sebuah kursi dan meja. Di situ saya suntuk. Karena apa? Saya itu senang mengerjakan pekerjaan yang tidak dilihat orang. Tapi takdir membawa saya menjadi sesuatu yang berbeda. Ketika saya belum lulus kuliah, saya diminta oleh teman saya untuk mengajar di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Jakarta. Itu madrasah di mana saya dulu pernah sekolah, dan saya ternyata menikmati, dan disitulah saya mendapatkan kenyamanan. Akhirnya ketika lulus saya diminta untuk mengajar lagi dan mengajar lagi sampai kemudian saya menjadi dosen sampai sekarang ini. Saya dulu di waktu kecil itu tidak akan pernah merasa bahwa saya akan bisa menjadi mubaligh, karena menjadi mubaligh itu susah karena harus ngomong, padahal saya tidak senang ngomong. Ya ternyata nasib membawa saya menjadi mubaligh seperti saya sekarang ini, dan itu bukan sesuatu yang pernah saya rindukan, tetapi mengalir semuanya, dan saya lama-lama menikmati, dan saya merasa ada sesuatu yang indah di dalam peran saya sebagai seorang mubaligh. Dan inilah takdir yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak hal yang bisa saya ceritakan, termasuk sesuatu yang gagal saya dapatkan dan sesuatu yang berhasil saya dapatkan, itu semua mengalir. Saya pernah mendambakan sesuatu, ternyata gagal dan gagal. Tetapi saya pernah tidak mendapatkan sesuatu, tetapi saya didorong, dimotivasi orang untuk mendapatkan sesuatu. Ternyata sesuatu yang saya dapatkan itu jauh lebih indah, lebih bermakna, lebih besar, lebih baik dari apa yang pernah saya bayangkan. Karena sesuatu yang saya dapatkan itu adalah bagian dari takdir saya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah dicatat sebagai ketentuan yang akan saya dapatkan dengan upaya-upaya yang bisa saya lakukan. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, kita itu selalu berada di dalam pengawasan Allah, dan Allah tidak pernah lupa untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita. Sehingga lakukan yang terbaik dengan ikhtiar kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita, karena Allah yang menentukan apapun yang terbaik untuk diri kita dengan takdirnya, dan tidak pernah kita bisa memaksakan kehendak kepada Allah sekecil apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hadis itu, saya ingat apa yang diucapkan oleh para ulama. Salah satunya yang diucapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dia pernah mengatakan bahwa hadis yang saya baca tadi, hadis ini mencakup beberapa wasiat agung dan kaidah kuliah yang menyeluruh, yang termasuk perkara agama yang paling urgen, paling penting. Saking pentingnya, sebagian ulama pernah berkata, apa kata mereka? Ya, dinyatakan oleh Ibnu Rajab, aku sudah merenungi hadis ini, ternyata ia begitu membuatku tercengang dan hampir saja aku berbuat sia-sia. Sungguh sangat disayangkan sekali bila buta terhadap hadis ini dan kurang memahami maknanya. Jadi hadis itu sangat bermakna. Jadi sekali lagi, nasihat Rasulullah terhadap Abdul Abbas itu sungguh luar biasa. Jagalah dirimu untuk selalu ingat kepada Allah. Tentu Allah akan selalu mengingat. Pastikan kamu akan mendapatkan karunia Allah ketika kamu mensyukuri nikmat Allah. Pastikan bahwa kamu akan diberi Allah kalau kamu minta kepada Allah, termasuk minta pertolongan dari Allah. Karena Allah yang berkuasa untuk memberikan segalanya. Yang terpenting adalah jagalah Allah. Artinya
jaga dirimu untuk selalu mengingat Allah, sehingga kamu akan berjalan selalu di jalan yang benar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya ketika hadis ini dinyatakan oleh Rasulullah, takdir Allah itu pasti dan tidak akan berubah. Sesuatu yang kamu inginkan dan diinginkan banyak orang, begitu diinginkan sedemikian rupa dengan rencana-rencana yang terbaik, tidak akan berhasil untuk mereka dapatkan kecuali ketika Allah mengizinkan. Rencana buruk sekecil apapun bisa terjadi kalau Allah mengizinkan. Rencana baik sekecil apapun bisa terjadi. Demikian juga rencana baik dan buruk yang sebesar apapun akan terjadi dengan izin Allah. Tapi tanpa izin Allah, seperti apapun rencana kita tidak akan pernah terlaksana. Dan itulah yang harus kita yakini. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu punya perhatian khusus terhadap umatnya. Dan kerja keras beliau bisa kita pahami dari nasihat-nasihat beliau dan bagaimana beliau mencontohkan bagaimana seharusnya bekerja. Mereka umat Rasulullah itu selalu dimotivasi oleh Rasulullah. Allah itu memberikan rahmat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, punya kemampuan untuk bisa memberikan motivasi kepada umatnya. Umatnya itu betul-betul menjadi umat yang berkualitas. Di dalam hadis ini beliau mengajarkan pada Abdullah bin Abbas, dan pelajaran ini berlaku untuk kita dengan beberapa nasihat yang singkat namun padat. Di antara nasihat itu adalah menjaga Allah, itu dengan menjaga batasan-batasan Allah, peraturan-peraturan Allah, syariat Allah, hak Allah, perintah-perintah Allah, dan larangan-larangan Allah. Itu harus kita perhatikan betul. Menjaga hal itu berarti merealisasikan, mewujudkan semua yang telah digariskan Allah itu di dalam tindakan. Laksanakan seperti perintah Allah, jauhi semua larangannya. Jangan pernah melanggar apa yang telah ditetapkan Allah. Dan insya Allah dengan cara begitu kita akan dapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah itu pasti akan dipenuhi oleh Allah, dan tidak akan pernah Allah menyalahi janjinya. Ketika Allah itu memerintahkan sesuatu, laksanakan. Insya Allah semua yang kita laksanakan itu akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun perintah itu. Ketika Allah menyatakan hafidhu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Ya, salat wusta itu saat yang ada di tengah-tengah yang paling utama, dan ada pendapat bahwa yang dimaksud dengan salat wusta itu salat asar. Yang penting adalah bagaimana kita mengerjakan salat itu kan sebaik-baiknya. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Ya. Dikatakan tidak akan pernah menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kita harus tetap menjaga wudu kita, kebersihan diri kita secara fisik maupun mental. Apapun yang kita kerjakan dengan sholat kita, insya Allah akan berdampak baik pada diri kita, dan yakinlah Allah akan selalu menjaga diri kita. Bahkan Allah menyatakan wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpahmu. Artinya jangan sampai kita bersumpah kemudian kita menyalahi sumpah kita. Allah akan menjaga diri kita di dunia ini, baik penjagaan terhadap fisik kita dan sesuatu yang terkait dengan apa yang ada di dalam diri kita. Bisa menjaga anak kita, keluarga kita, apapun yang kita lakukan. Dan pada saatnya Allah juga akan menjaga keimanan kita, menjaga kehidupan kita, menjaga diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam penjagaan Allah kita tidak akan mendapatkan penderitaan apapun, musibah apapun yang akan memberikan dampak negatif pada diri kita. Bahkan setiap musibah itu akan menambah kesabaran kita. Semua kenikmatan itu akan menambah sikap syukur kita.
kita akan selalu tenang di dalam menghadapi hidup ini, kita akan punya kemantapan untuk mengarungi hidup ini, kita akan selalu bersabar di dalam melaksanakan apapun yang harus kita laksanakan, dan pada saatnya kita akan bisa lebih taat pada Allah dan selalu berada dalam naungan Allah, dan pada saatnya insya Allah kita akan selalu mendapatkan sesuatu yang kita mohonkan dari Allah, apapun permohonan kita pada Allah. Dan ketika kita itu ditimpa musibah, disitulah Allah sedang mewujudkan cinta kasihnya pada diri kita, sehingga takdir Allah yang berupa musibah itu tidak akan pernah membuat kita itu merasa tidak nyaman. Kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah itu akan membuat kita semakin bisa bersyukur pada Allah, sehingga sebagai muslim kita tidak akan pernah menyesali takdir yang diberikan oleh Allah pada diri kita, apapun takdir itu, bentuknya seperti apapun, dimanapun dan apapun terjadi, kita selalu akan bisa menghadapi dengan tenang, dan bahkan tidak akan pernah ada keputusasaan dari kita dan putus harapan kita terhadap Allah ketika kita mengalami satu masalah atau apapun masalah yang kita itu pada waktu itu pernah merasa berat. Karena seberat apapun masalah itu, Allah akan menolong diri kita, dan pada saatnya insya Allah kita akan bisa keluar dari setiap masalah yang kita hadapi karena kita selalu ingat pada Allah, dan pada saat kita ingat pada Allah, Allah pun akan mengingat kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Jadilah orang yang selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Insya Allah Allah akan mengingat diri kita kapanpun dan dimanapun. Jagalah diri kita untuk selalu menjalankan syariat Allah. Insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita. Dan kajian tentang muraqabah ini saya sajikan bukan untuk apa-apa. Ini sekedar untuk introspeksi. Kajian-kajian seperti ini adalah kajian untuk memberikan evaluasi terhadap diri saya sendiri, supaya diri saya mengerti di mana diri saya, apa yang perlu kita perbaiki dari hidup ini, sehingga dari waktu ke waktu insya Allah saya akan menjadi orang yang lebih baik, khususnya dalam membangun ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita amalkan apa yang bisa kita kaji ini. Jadilah orang yang selalu bersikap muraqabah, merasa diawasi Allah, sehingga kita selalu bersikap hati-hati untuk menjalankan hidup ini, menjalani hidup ini, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah. Dan pada saatnya insya Allah kita bisa berharap Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.